Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yulia Puspita. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Matematika 2019. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal dari jurnal yang telah saya baca. Oke, untuk identitas jurnal, judul jurnal yang saya baca yaitu The Effect of Reciprocal Teaching Student Facilitator and Explaining and Learning Independence on Mathematical Learning Research by Controlling the Initial Ability of Students, yang artinya pengaruh pengajaran resiprokal fasilitator siswa dan menjelaskan dan kemandirian belajar pada hasil belajar matematika dengan mengontrol kemampuan awal siswa. Jurnal ini termasuk jurnal internasional elektronik Journal of Mathematics Education dengan EISSN 1306 sampai 3030 tahun 2018, volume 13, nomor 3 dari halaman 199 sampai 205. Diperoleh dari link yaitu https://doi.org/10.2973/PADMA/3838. Jurnal ini terindeks Scopus 3. Kemudian reviewer sendiri yaitu saya, Reza Yulia Puspita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan jurnal. Jadi, jurnal ini si penulis melakukan studi pendahuluan di Sekolah Menengah Umum Baru. Diperoleh dari hasil studi pendahuluan itu rendahnya hasil belajar matematika siswa. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa adalah kurangnya guru dalam menerapkan variasi model pembelajaran. Di sini guru hanya menggunakan pembelajaran konvensional yang banyak menimbulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, dalam proses belajar mengajar, siswa kurang aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian, mengurangi minat siswa dalam belajar matematika. Kemudian, siswa cenderung pasif, sehingga pemahaman siswa tentang materi menjadi lambat, karena mereka hanya menunggu informasi dari guru tanpa ada upaya untuk menemukan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian kemandirian belajar siswa rendah. Atas dasar inilah, jadi si peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian tujuan penulisan jurnal itu ada 4 di sini, yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara pembelajaran dengan model pembelajaran mengajar resiprokal dan model siswa fasilitator dan menjelaskan setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar pada hasil belajar matematika setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara mereka yang menggunakan model pembelajaran mengajar resiprokal dengan kemandirian belajar yang tinggi dan yang belajar menggunakan model fasilitator siswa dan menjelaskan dengan kemandirian belajar yang tinggi setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan hasil belajar matematika antara mereka yang menggunakan model pembelajaran mengajar resiprokal dengan kemandirian belajar yang rendah dan yang belajar menggunakan model fasilitator siswa dan menjelaskan dengan kemandirian belajar yang rendah setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Kemudian metode penelitian dari jurnal dituliskan bahwasanya menggunakan metode kuantitatif. Kemudian analisis datanya itu analisis statistik dan analisis deskriptif. Kemudian instrumen penelitiannya adalah instrumen tes. Selanjutnya yaitu hal yang diperoleh dari jurnal. Jadi hal yang diperoleh dari jurnal itu saya mendapatkan 4, yaitu yang pertama untuk model pembelajaran resiprokal sendiri dari jurnal itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang memiliki manfaat sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui kegiatan belajar mandiri dan siswa mampu menjelaskan semuanya kepada orang lain, dipelajari
mempelajari langkah demi langkah, pengetahuan itu tidak langsung diberikan sekaligus kepada siswa. Jadi di model pembelajaran resiprokal, guru dan siswa itu dapat bertukar peran dalam kegiatan pembelajaran. Model dengan membimbing siswa untuk berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru dan siswa itu dapat berbagi informasi dan memimpin diskusi. Kemudian dari penulisan jurnal, model pembelajaran resiprokal itu memiliki manfaat ya, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat dicapai melalui kegiatan belajar yang disusun dengan tahapan-tahapan. Di jurnal disebutkan bahwasanya tahapannya itu seperti meringkas, kemudian membuat pertanyaan, mengklarifikasi, memprediksi, dan menanggapi apa yang telah dibaca. Kemudian yang kedua itu adalah model fasilitator siswa, dan penjelasan adalah bagaimana siswa dapat mempresentasikan atau memperagakan materi di depan siswa lain berdasarkan bekerja dalam kelompok kecil untuk bertukar pendapat dari masing-masing siswa. Model pembelajaran fasilitator itu merupakan jenis pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan penguasaan akademik matematik siswa. Kemudian di sini juga mendorong siswa untuk berani dalam menyampaikan pendapat. Dalam jurnal dituliskan bahwasanya model fasilitator dan penjelasan siswa itu bagaimana siswa dapat mempresentasikan atau memperagakan materi yang telah dia dapat ke teman-temannya gitu, dan dapat bertukar pendapat dari masing-masing siswa. Pembelajaran ini melatih siswa untuk menyampaikan ide. Kemudian yang ketiga itu adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah membebaskan siswa untuk menggunakan gaya belajar siswa, maju dengan langkah mereka sendiri dan mengeksplorasi minat pribadi mereka dan mengembangkan bakat mereka menggunakan berbagai kecerdasan yang mereka sukai. Jadi di mana seorang siswa itu memperoleh pengetahuan dengan upayanya sendiri. Di belajar mandiri ini, siswa diberikan kesempatan untuk menggunakan gaya belajar mereka sendiri, kemudian mengeksplorasi minat pribadi dan menggunakan berbagai kecerdasan yang mereka sukai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kemampuan awal. Kemampuan awal adalah hasil belajar yang diperoleh sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya dan merupakan modal dasar siswa untuk mempelajari setiap materi pelajaran baru yang akan disajikan oleh guru. Jadi di sini kemampuan awal itu merupakan modal dasar siswa untuk materi selanjutnya, gitu, materi yang baru. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari penelitian ini. Hasilnya diperoleh yang pertama, untuk hasil belajar siswa yang belajar matematika dengan model pembelajaran resiprokal di sini lebih tinggi dari nilai hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan model fasilitator siswa dan menjelaskan setelah mengendalikan kemampuan awalnya. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Kemudian yang ketiga, hasil belajar matematika yang belajar menggunakan model pembelajaran resiprokal dengan kemandirian belajar yang tinggi, lebih tinggi daripada nilai hasil belajar siswa yang menggunakan model fasilitator siswa dan menjelaskan dengan kemandirian belajar yang tinggi setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Kemudian yang keempat, hasil belajar matematika yang belajar menggunakan model pembelajaran resiprokal dengan kemandirian belajar yang lebih rendah daripada nilai hasil belajar siswa yang menggunakan model fasilitator siswa dan menjelaskan dengan belajar mandiri yang memiliki kemampuan rendah, setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Nah, visualisasi interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika setelah mengontrol kemampuan itu dapat dilihat dari
gambar berikut. Jadi di sini ada siswa yang memiliki kemandirian rendah ya. Untuk kemandirian rendah di sini itu untuk yang biru itu kan reciprocal teaching, kemudian yang orange ini student facilitator and explaining. Jadi untuk siswa yang memiliki kemandirian belajar yang rendah, dia lebih tinggi kemampuannya ketika menggunakan student facilitator and explaining. Sedangkan untuk yang reciprocal teaching dia lebih rendah. Ini untuk yang kemandirian belajar yang rendah. Kemudian untuk siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi, itu untuk model pembelajaran yang student facilitator and explaining, dia di sini justru lebih rendah dibanding dia menggunakan reciprocal teaching. Jadi seperti itu. Nah, dari gambar tadi dan dari hasil penelitian disimpulkan bahwasanya adanya pengaruh atau terdapat pengaruh antara model pembelajaran dan kemandirian terhadap hasil belajar matematika siswa. Kemudian, model pembelajaran resiprokal dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa yang memiliki kemandirian tinggi. Kemudian, model fasilitasi siswa dan menjelaskan itu dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa yang memiliki kemandirian rendah. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan jurnal. Jadi untuk jurnal yang setelah saya review memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, untuk abstrak, pada abstrak itu dituliskan tujuan penelitian sehingga pembaca dapat mengetahui isi jurnal. Jadi ketika kita membaca jurnal ini, pada abstrak itu sudah dituliskan semua tujuan penelitiannya sehingga kita dapat mengetahui isi dari jurnal. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu dia menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Jadi untuk pendeskripsiannya dia lebih jelas. Kemudian dia banyak memberikan teori pendukung terkait model pembelajaran reciprocal learning, model fasilitator, dan penjelasan siswa serta kemandirian siswa. Di sini si penulis memberikan banyak ya teori pendukung terkait 4 hal ini. Kemudian yang keempat yaitu penulis menuliskan hasil penelitian dengan jelas. Jadi menurut saya jurnal ini sangat jelas, to the point, artinya pada intinya. Jadi tujuan penulisan jurnal, tujuan penelitiannya apa, dia langsung membahas di hasilnya gitu. Jadi kita bisa mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kelemahan dari jurnal. Saya menemukan di sini ada 5 ya kelemahan jurnal yang saya review. Yang pertama, penulis tidak menjelaskan tahapan pembelajaran. Jadi untuk saya sendiri sebagai pembaca kurang mengetahui bagaimana sih proses pembelajarannya itu seperti apa, karena di jurnal itu dia tidak menuliskan tahapan pembelajaran. Dia hanya menjelaskan pada tahap pembelajaran resiprokal. Model pembelajaran resiprokal dia menjelaskan menuliskan tahapan pembelajarannya, namun dia tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana sih tahapan itu gitu. Kemudian untuk sampel yang digunakan tidak dituliskan dengan spesifik. Di sini si penulis tidak menuliskan sampelnya itu siapa gitu. Dia hanya menuliskan bahwa dia melakukan penelitian pendahuluan di sekolah menengah umum baru. Tapi kita tidak tahu di mana sampel apa sih yang dia ambil gitu. Kemudian yang ketiga, penulis kurang memberikan teori pendukung terkait kemampuan awal. Jadi di jurnal tadi kan dijelaskan tentang kemampuan awal, namun untuk teori pendukungnya itu dia hanya menuliskan satu, jadi menurut saya kurang. Kemudian penulis tidak menuliskan hipotesis nol dalam penulisan jurnal. Nah, di jurnal ini itu dibahas tentang hipotesis nol. Jadi dari penelitian tadi, bahwasanya hipotesis nol dari tujuan penelitian tadi diperoleh hipotesis nolnya itu ditolak semua. Tapi kita tidak tahu hipotesis nolnya itu apa gitu. Jadi seperti itu. Kemudian penulis tidak memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi di penelitian di jurnal penelitian ini juga tidak menuliskan saran yang untuk penelitian selanjutnya, sehingga terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya itu kita tidak tahu gitu, sehingga menurut saya perlu ditambahkan ya untuk saran penelitian selanjutnya.
Oke, baiklah. Cukup sekian review jurnal yang telah saya baca. Terima kasih pada teman-teman dan Bu Sri serta Pak Sugeng yang telah melihat video ini. Kemudian bagi teman-teman jika ingin bertanya, saya persilakan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.